saat ini kami guru IPS melaksanakan kegiatan musyawarah mata pelajaran di saat ini. Membuka kita dalam kegiatan ini lewat rumah. Kita akan lanjut pada kegiatan selanjutnya. Kita akan kembali resmi kegiatan ini sekaligus dengan laporan. Terus akan Salam sejahtera bagi kita semua karena anugerahnya bagi orang semua sehingga kita boleh berada di lokasi pelangi ya, daerah apa yang boleh kasar dengan jumlah yang lebih banyak 11.000 orang. Oleh karena itu kami sebagai pengurus menyampaikan selamat berdakwah. Dan acara MGMP ini merupakan acara rutinitas setiap bulan, bagaimana kita sebagai pengurus harus hadir dan mengadu dalam kegiatan seperti ini untuk peningkatan kompetensi kita sebagai guru merdeka yang dikatakan sebagai ini merdeka belajar. Kalau menciptakan kelas, orang semua sudah pernah alami, tapi ini merdeka belajar, ada Richard dan juga teman lain orang sharing, ada Pak Aper, ayo Pak Aper, ini gambarnya ruangan kelas, tapi nanti sebentar kita akan mengalir ke kelasnya seperti apa. Kita angkat dulu ini merdeka belajar, yuk. Oke, silakan. Merdeka belajar yang seperti apa yang orang tahu dulu? Ayo. Boleh? Iya, silakan Iwan. Merdeka belajar menurut saya itu pembelajaran itu yang backing siswa itu senyaman mungkin. Siswa senyaman mungkin. Jadi tidak ada tekanan, jadi merdeka. Dari pihak siswa maupun dari guru. Oke, satu lagi dari kaum bapak. Ayo, dari kaum ibu. Lansia kan ada di sini. Atau gini gambarannya mungkin Mener. Iya, silakan. Selama Merdeka Belajar dari episode 1 sampai sekarang, kira-kira sejauh mana bisa diterapkan di sekolah? Bapak Iya. Ibu guru kira-kira. Coba Ambil contoh sisa. Oke, kalau saya bantu baca di sini. Baru kalau Mener ngomong pasti yang lain bersuara. Kalau kita tidak mau lihat yang menciptakan kelas mereka belajar, sebab kalau mereka belajar yang seperti dikatakan di bawah tadi memang betul, semua ke siswa dan untuk siswa, semua full siswa. Tetapi yang akan kita mau, yang kita dapat nanti itu orang guru. Ketika tuh sama untuk siswa, akhirnya setelah ke siswa punya nak dapat apa-apa tuh siswa. DP inti permasalahan begini ya Pak, ini kan dia kan ambil kembali sekolah ketika terciptakan mereka belajar semua siswa. Karena tuh diwajibkan semua siswa naik kelas. Kita so pasti ini dia home visit. Kalau mau jujur, gak ini suaranya. Tidak usah jatuh visual. Nah, maksudnya kalau kita punya masalah begini di sekolah. Tunggu bukan masalah. Iya, Yang ini nah, iya. Kalau kita tadi kita bilang masalah tadi. Karena semua dari siswa, semua siswa untuk siswa itu kan dipikirkan semua. Ada satu sisi orang persalahkan orang berdiri sendiri orang anak mampu. Di satu sisi. Tetapi di sisi lain, kita di sisi lain di situ itu berdampak juga buat guru-guru. Ketika ketidakmampuan anak orang mau paksakan. Itu kalau bukan paksakan apa? Sebab orang sudah memang rupa cuma orang kasih begitu. Orang sudah ciptakan model pembelajaran yang menyenangkan, so baking yang model sama rupa Pak Fikri dan bilang di Wioy, so coba sama rupa Pak Arthur dan bilang di sana. DP kondisi di lapangan memang begitu. DP permasalahan yang jadi permasalahan tuh ini jadi kita langsung DP inti dah. Inti ada perubahan tapi tidak signifikan ini. Kenapa? Ketika kita Ferida jelaskan itu dia di pernah bikin workshop,
semua anak-anak wajib mesti naik kelas. Kemudian dia atau baca tetap mesti naik kelas. Kamu bagaimana kasihan orang ini dia? Itu wajib tuh terang. Bagaimana ketua kita mau tanya dulu dah. Kita mau tahu ke situ dia. Apakah semua anak wajib naik kelas? Wajib, karena ini tipe sistem fase. Titik fase. Ya, sistem fase. Nah itu kita harus mengerti. Kita harus mengerti karena sudah dijelaskan, diperjelas lagi. Tetapi permasalahan, anak dia tidak bisa baca, dia pikir kehidupan begitu. Dia tidak masuk sekolah, seperti tadi bilang ya, dia tidak masuk sekolah, orang kunjungi, panggil ke sekolah. Tetap cuma begitu, tapi tetap terima kasih semester depan, mudah-mudahan dia berubah. Naik kelas, mudah-mudahan dia berubah. Tapi tidak berubah. Kita siswa kelas 3, 2 untuk membaca. Orang tidak bisa buru-buru, tidak bisa apa-apa dengan aturan yang ada. Walaupun ada 36 aturan yang ada di kelas, di ruang guru, tetapi wajib dia tidak mau sekolah, tetap orang mesti naik kelas. Nah itu DP kita, DP dilema. Tetapi kalau untuk mereka belajar, semua orang tahu. Maksudnya, tolong memang sama dari siswa untuk siswa. Tapi kalau kita DP dampak, kalau kita baca DP dampak. Dah? Oke, cuma mungkin cuma itu. Kalau kita Ya. Ini ada anggapan dari Pak Nay. Setuju? Nggak apa-apa, Mas. Apa ngomong? Ya, silakan. cuma mau sharing. Kalau Pak kita bilang tadi, kalau menciptakan kelas mereka belajar, tapi kita terus sama guru-guru kau sudah tahu. Bagaimana mau ciptakan dengan model pembelajaran, metode apa yang kau mau pakai. Justru kalau MGMP refleksi apa yang orang pernah buat dan proyeksi ada yang pernah dapat dari sini untuk terus kembangkan. sebelum MGMP nggak ada pembicaraan luar kayak gini, udah apa? Iya, silakan. Ya, ini pendapat saya. Jadi Silakan. Merdeka Belajar menurut saya simpelnya, singkatnya memang seperti yang kedua penjawab sebelumnya sudah sampaikan, ya memang ini ke siswa. Buat saya lebih ke memberi kebebasan, keleluasan kepada siswa untuk belajar. Sehingga Merdeka Belajar ini buat saya agak sedikit ke siswa yang merdeka, tapi gurunya yang sedikit tertekan. Mungkin seperti itu. Maaf kalau salah, mungkin. Saya dapat kata kuncinya, gurunya sedikit tertekan. Oke, lebih kurang pas. Iya. Ya, terima kasih. Masih ada yang ingin memberi tanggapan, silakan. Nerator, ini masalahnya sama Oke, dengan nerator moderator. di sekolah. Oke, sip. Ya. Terima kasih. Karena pembahasan kita tentang menciptakan kelas Merdeka Belajar, mungkin dari berbagai kondisi yang saya sampaikan ke teman-teman tadi, memang saya juga di sekolah menemui kesulitan ketika menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, karena seperti juga disampaikan tadi oleh Ivan maupun kondisi siswa memang beragam, apalagi di kondisi orang di daerah terluar selatan, orang tuanya atau lingkungannya kalau kategori 100% mungkin cuma 20-30% orang tuanya memahami pentingnya pendidikan, tapi kalau 70% belum, karena saya contoh misalnya karena faktor ekonomi, kadang-kala orang tua lebih cenderung berumpi anak pekerja cari duit daripada usul di sekolah. Kita kalau mau itu guru di sekolah mungkin paling banyak panggil siswa orang tua kita kalau di sekolah mau banyak karena orang tua. Diskusi umumnya jawaban yang sama, Jadi ketika mengkonteskan kelas Merdeka Belajar, justru yang orang harapkan anak itu merdeka yang ingin hadir umumnya. Jadi dari kategori kehadiran misalnya 100%, dua orang yang justru yang ingin hadir. Kalau yang lain, kemudian faktor juga hambatan kedua, ada siswa yang suka konsep dari khusus mata pelajaran IPS, belum cuma tahu tuh pelajaran IPS itu pelajaran mencatat yang suka. Ada yang tak konsep itu, orang cuma tahu belajar IPS, kalau anak mau mencatat, menghafal, jadi soal. Jadi di SD suka konsep begitu. Jadi dong anggap tidak belajar kalau misalnya contoh kita mau ice breaking lah atau mau apa, kadang-kadang orang ada beberapa siswa umumnya merasa bahwa tidak belajar. Nah,
Yang mau kasih pemahaman itu yang agak sulit. Kemudian masalah-masalah lain yang agak luas tapi mungkin yang paling mendasar di lingkungan sekolah yang paling mendasar. Kalau yang lain itu sebenarnya membuat misalnya di sekolah kategorikan daerah terpencil, hambal ini ada sinyal, salah satu hambatan. Jadi kalau mau sumber belajar internet, apalagi karena sekolah kami sekolah kecil pasti buku kurang. Jadi yang sumber belajar pasti kurang. Demikian ya. Oke, terima kasih. Kita applause dulu untuk ketiga Bapak Ibu yang benar. Nah, Bapak Ibu, saya Halo, kembali lagi ke ada guru-guru muda, guru-guru hebat yang ada di Indonesia. Saat ini saya sedang bersama salah satu narasumber saya, yaitu Ketua MGMP IPS Minahasa Tenggara sekaligus pengawas untuk SMP di Minahasa Tenggara. Saya perkenalkan dulu, Mener Feki Polua. Apa kabar, Mener? Baik. Oke. Akhirnya gitu sekarang bisa wawancara, bertemu tepatnya di Bukit Pelangi di Tongohon. Nah, pada kesempatan baik ini saya akan membahas tema ini mengenai komunitas belajar dan fungsinya untuk pengembangan diri sebagai guru. Oke, kita tanya kepada yang bersangkutan. Gimana, Mener? Selama ini komunitas belajar di Sulawesi Utara, khususnya di Minahasa Tenggara itu seperti apa? Oke, baik. Jadi kalau berbicara komunitas belajar itu berarti bagaimana sekelompok orang untuk berkolaborasi ya, untuk satu tujuan dalam proses di mana ada tujuan untuk anak didik kita. Iya, khususnya di dunia pendidikan, satu proses tujuan untuk kepayaan anak didik kita. Nah, untuk di Minahasa Tenggara ini saya lihat sudah ada beberapa komunitas dan di sekolah-sekolah itu sudah lahir komunitas-komunitas masing-masing sekolah, bahkan ada komunitas juga yang contohnya di MGMP IPS itu sudah ada, dan saya rasa masih perlu lagi untuk sosialisasi, dan karena dari sini kita akan terbangun, kita akan memberanikan diri bagaimana kita berkolaborasi bersama untuk mencapai tujuan. Gimana, Mener Peki, ada dampaknya dari komunitas belajar di suatu sekolah atau suatu MGMP ada? Iya, jelas pasti akan berdampak. Ketika komunitas itu dihadirkan, kolaborasi bersama anggota komunitas, memecahkan masalah-masalah yang ada di sekolah masing-masing, bahkan di komunitas tersebut, di situ akan nyata bahwa akan ada hasil, ada dampak. Mungkin peningkatan mutu gurunya, kualitas gurunya, kompetensi gurunya, bahkan juga masalah-masalah dalam proses pembelajaran anak didik kita di sekolah. Oke, terima kasih Mener Feki. Jadi seiring berkembangnya kurikulum merdeka, komunitas-komunitas belajar yang dibentuk di dalam MGMP atau di sekolah-sekolah itu dampaknya sangat signifikan untuk pengembangan diri masing-masing guru, karena disitulah tempat kita untuk bertukar pikiran, untuk kolaborasi, bagaimana menciptakan ide-ide baru. Maka dari itu, kita tuntut partisipasi, kedatangan di MGMP selanjutnya untuk para guru-guru IPS di Minahasa Tenggara khususnya. Jangan lupa hadir dan datang di MGMP selanjutnya. Baik, terima kasih. Terima kasih, Mener Feki. Terima kasih. Saya dan Mener Feki undur diri. Selamat sore.